Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari AR, mahasiswi tingkat 2, jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Hari ini saya akan mereview materi pertemuan kedua, mata kuliah penyihatan tanah. Kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai komponen dan juga jenis-jenis tanah. Tanah terlihat seperti seluruhnya adalah bahan padatan. Tetapi sebenarnya, separuh dari volume tanah adalah padatan, dan separuhnya lagi adalah ruang pori. Adapun komponen penyusun tanah. Yang pertama adalah padatan. Proporsi volumetrik ideal padatan terdiri dari 45% komponen mineral dan juga 5% komponen organik. Volume padatan yang ideal adalah sebanyak 50%. Jika lebih dari itu, maka akan terjadi kompaksi tanah yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada akar tumbuhan. Yang kedua adalah ruang pori. Proporsi volumetrik ideal ruang pori terdiri dari 25% udara dan 25% air. Begitu juga dengan ruang pori. Volume idealnya adalah 50%. Jika ruang pori ideal, maka air dan udara akan bersirkulasi, akar tanaman akan tumbuh, dan juga jasad renik yang ada di tanah akan hidup dengan baik. Namun, jika volume ruang pori tidak ideal dan airnya terlalu banyak, tanah menjadi tergenang. Dan jika airnya kurang, maka tanah menjadi kekeringan. Adapun 7 jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama adalah tanah aluvial. Jenis tanah ini terjadi karena adanya endapan lumpur yang biasa ditemui di daerah hilir. Tanah ini berwarna coklat atau kelabu. Yang kedua adalah tanah endosol. Tanah yang terbentuk akibat dari adanya proses vulkanisme yang ada pada gunung berapi. Tanah endosol sangat subur dan baik untuk tanaman. Dan fungsi tanah yang ketiga adalah tanah entisol. Tanah ini merupakan hasil pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh gunung berapi, seperti pasir, debu, lapili, dan juga lahar. Yang keempat adalah tanah grumosol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan juga debu vulkanik. Tanah ini tidak subur, sehingga tidak cocok untuk ditanami tanaman. Yang kelima adalah tanah humus, yaitu tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan tumbuh-tumbuhan dan mengandung banyak unsur hara serta mineral. Tanah ini sangat subur sehingga sangat bagus jika dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Yang keenam adalah tanah insektisol. Tanah yang terbentuk dari batuan sedimen dengan warna yang agak kecoklatan dan kehitaman, serta campuran warna agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat menopang pengadaan hutan yang asri. Dan jenis tanah yang terakhir adalah tanah lateritum. Tanah ini berwarna merah bata karena banyak mengandung zat besi dan juga aluminium. Demikianlah review materi pertemuan kedua mata kuliah penyihatan tanah. Saya Ayu Lestari AR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.